إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk teman-temanku yang berbahagia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Tuhan, kekuatan iman, kekuatan Islam, serta kekuatan ihsan, agar kita mudah menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan berbagai macam suasana yang kita alami. Baik teman-temanku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan coba untuk membahas, untuk menggubris, untuk memberikan pendapat, untuk memberi sebuah penghayatan saya terhadap perkataan-perkataan yang fenomenal. Seperti salah satunya adalah perkataan Tuhan membusuk. Istilah ini muncul kurang lebih 11 tahun yang lalu dari salah satu universitas. Kemudian yang kedua ada istilah lagi yang kita kenal, bunuh saja Tuhan itu. Yang mana istilah ini merupakan istilah yang dicetuskan oleh Nietzsche, yang kita ketahui bahwa dia adalah seorang filosof yang berasal dari Jerman, dan kemudian dia mengalami kegilaan di akhir hayatnya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, mula-mula Tuhan membusuk dan bunuh saja Tuhan itu. Dalam kalimat itu menggunakan kata Tuhan. Cuma apakah makna Tuhan yang terdapat dalam kalimat itu merupakan Tuhan yang ada dalam agama atau Tuhan yang biasa kita sembah? Baik teman-temanku sekalian, untuk menjustifikasi suatu hal, menjustifikasi sebuah makna, tidak bisa kita hanya berpaku pada makna lahiriah saja. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam kaidah-kaidah tafsir yang familiar itu, dalam sebuah ayat, dalam sebuah kata yang terdapat dalam satu ayat itu memiliki 7 batin. Ada yang mengatakan 70 batin, ada lagi yang mengatakan 700 sampai 7.000, 70.000 batin. Maksudnya apa? Dalam sebuah kata ini ternyata dia memiliki makna yang sangat luas. Baik, sekarang istilah Tuhan itu ya. Banyak orang menjustifikasi Tuhan membusuk dan bunuh saja Tuhan itu seakan-akan Tuhan yang kita sembah. Namun menurut saya ini sebuah kekeliruan, sebuah keterbatasan dalam pemikiran. Jadi makna Tuhan itu apa? Baik, teman-temanku sekalian, dalam perspektif Islam ada ayat yang berbunyi La ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang dimaksud dalam kata ilah ini juga bukan memiliki makna Tuhan yang menciptakan semesta alam. Kalau Tuhan yang menciptakan semesta alam, dalam Al-Quran itu menggunakan term Rabbun atau Allah itu sendiri. Lalu makna ilah itu apa sebenarnya? Makna ilah itu adalah kalau kita tengok pada Lisanul Arab atau yang kita kenal dengan ensiklopedi untuk menelusuri sebuah kata dalam bahasa Arab. Jadi istilah Tuhan ini, istilah ilah ini, dia berasal dari bahasa Arab bagian utara dan bahasa Arab bagian selatan. Bahasa Arab bagian utara itu dasar katanya adalah alaha. Alaha ini memiliki makna yang dicintai, suatu hal yang dicintai. Karena dia dicintai, pasti dia dirindukan, dia didambakan, dia diharap, dia dikejar, dan lain sebagainya. Kemudian dari Arab bagian selatan, itu asal kata dasarnya adalah suatu hal yang disembah. Karena dia disembah, pasti dia memiliki makna diagungkan, dipentingkan, disegala-galakan dalam kehidupannya.
kemudian dari bahasa Arab utara dan selatan itu dipersatukanlah menjadi ilah, yang memiliki makna Tuhan itu suatu hal yang kita cintai, yang kita harapkan, yang kita dambakan, yang kita kejar, yang kita persembahkan kepadanya kehidupan kita sehari-hari, yang tiada lain kita berharap kepada dia. Itu makna ilah. Makanya la dalam kalimat la ilaha illallah itu menggunakan la nafi, mentiadakan. Maksudnya apa? Ketika kita membaca la ilaha, tiada Tuhan, la ilaha, tiada suatu hal yang dicintai, la ilaha, tiada suatu hal yang kita harap, la ilaha, tiada suatu hal yang kita kejar, la ilaha, tiada suatu hal yang kita pentingkan, illallah, kecuali Allah. Nah, jadi sudah jelas ya, makna Tuhan itu adalah suatu hal yang kita cintai, yang kita dambakan, yang kita harap, yang kita pentingkan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya, menurut saya, ujar-ujar yang fenomenal ini memiliki kesinambungan, memiliki keselarasan dengan konteks la ilaha illallah. Kenapa bisa demikian? Karena istilah yang pertama yang fenomenal itu, bunuh saja Tuhan itu, sudah masuk. Jadi suatu hal yang kita pertuhankan, suatu hal yang kita cintai selain Allah, suatu hal yang kita harap, yang kita kejar, yang kita dambakan selain Allah, yang seperti itu dibunuh saja, dihilangkan, dimusnahkan, agar tujuan kita semata-mata hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Tuhan membusuk. Hemat saya mengartikan ketika kita mencintai suatu hal, itu bersangkutan dengan hati. Jadi, apa korelasinya antara Tuhan membusuk dengan hati ini? Hemat saya maknanya itu adalah banyak manusia, banyak orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dalam hati, sehingga lama-kelamaan hatinya beku dan membusuk. Itulah maksud dari Tuhan membusuk. Oleh karenanya, teman-temanku sekalian, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini bisa memberikan teman-teman sebagai motivasi, sebagai wawasan, agar kita yang mempersiapkan perjalanan kita kembali menuju Tuhan senantiasa dirahmati oleh Tuhan. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dicahayai oleh Al-Quran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.